Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Amperiana Nuru, dalam pembahasan mengenai 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Minggu ini, di minggu pertama masa Prapaskah ini, kita sampai di perkataan Yesus yang ke-6. Saudaraku, perkataan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib adalah sudah selesai. Saat itu Yesus berada di puncak penderitaannya. 6 jam Yesus digantung di atas kayu salib. 6 jam segala perih dan pedih, luka-luka, siksaan harus ditanggungnya sendiri, sunyi, bahkan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Sesudah mereguk anggur asam, Yesus pun berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian kesaksian Yohanes 19 ayat 30. Yesus berhasil melalui penderitaan salib dengan penuh ketaatan. Saudaraku, kata sudah selesai itu berasal dari kata kerja Yunani teleo, yang artinya mengakhiri, mewujudkan, dan menyelesaikan dengan sempurna. Dan seruan sudah selesai itu diucapkan oleh Yesus dan memiliki makna. Yang pertama, bahwa segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan dari penganiayanya telah selesai. Yang kedua, begitu juga bahwa rancangan dan perintah dari Allah Bapa mengenai penderitaan yang harus dijalaninya kini sudah tergenapi. Sekarang anugerah keselamatan Allah Bapa mengalir ke dalam dunia seiring dengan kematiannya. Hubungan manusia dan Tuhan Allah yang rusak oleh dosa kembali dipulihkan berdasarkan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Genaplah sudah firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 17-18. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Saudaraku, Yesus benar-benar total melakukan karya keselamatan atas dunia. Seluruh penderitaan itu ia regu sampai tuntas, tak bersisa. Sehingga ketika Yesus berseru, "Sudah selesai," itu bukan seruan duka cita, tapi seruan yang bernada sukacita. Sukacita karena melalui kematiannya sekarang mengalir pengampunan dosa bagi dunia. Sekaligus melalui kematiannya hidup kekal menjadi anugerah semua orang yang percaya kepadanya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ini sebagai anak-anak Kristus yang tertebus? Yang pertama, firman Tuhan mau katakan, saudaraku, jalani kehidupan sebagai anak Tuhan yang terselamatkan itu dengan penuh tanggung jawab. Pandanglah Kristus dan salib Kristus itu. Kalau Kristus berhasil menyelesaikan karyanya sampai tuntas,
sekalipun melalui jalan penderitaan dan kematian, maka kita pun harus tuntas juga menunaikan tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan kita di dalam dunia ini. Ingat, waktu kita terbatas. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan, selagi hari masih siang, milikilah semangat iman untuk menuntaskan kerja layan kita di dunia. Yang kedua, karya penebusan Kristus itu telah lengkap dan paripurna, saudara. Usaha kita selama ini untuk memperoleh keselamatan tidak diperlukan lagi. Anda dan saya menerima anugerah keselamatan itu berdasarkan iman percaya kepada Kristus. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, sekarang menerima dan mensyukuri anugerahnya merupakan respon terbaik Anda dan saya. Sekaligus, sebagaimana halnya dengan Yesus yang mengajarkan kita untuk setia mewartakan kabar baik hingga hembusan nafas terakhir, ayo kita kerjakan tanggung jawab ini dengan setia. Walaupun mungkin kita bertemu dengan banyak penderitaan. Kalau Yesus bisa, kenapa Anda dan saya tidak? Selamat hari Minggu. Selamat memaknai minggu-minggu Prapaskah ini di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus berkati. Amin.